perkenalan HTML dasar. Nah, apa itu HTML? HTML merupakan hypertext markup, adalah salah satu bahasa markup untuk menyusun atau membuat suatu halaman web. HTML diciptakan oleh tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Berners-Lee seorang ilmuwan komputer yang lahir pada 8 Juni 1955 yang dikenal juga sebagai penemu dari World Wide Web atau yang biasa kita sebut WWW. Nah, HTML itu merupakan salah satu komponen penting pada halaman website. Kita lihat pada gambar ini, HTML itu sebagai tulang-tulang atau kerangka, kemudian JavaScript ini sebagai otot, dan CSS ini sebagai kulitnya atau untuk memercatik suatu tubuh. Kemudian berikut tampilan website pertama di dunia. Kurang lebih seperti ini pertama kali website dibikin. Kemudian anatomi elemen HTML. Nah, ini adalah anatomi dari HTML dengan menggunakan tag P, terus kontennya itu adalah word dan penutupnya AP. Anatomi dari elemen HTML. Elemen HTML terdiri dari tag pembuka dan penutup. Nah, tag P ini ibarat dengan tag pembuka, dan My cat is very grumpy ini sebagai konten atau isi dari tag P ini, dan untuk ditutupnya menggunakan /p atau penutup dari tag P sendiri. Nah, di dalam tag HTML, di dalam tag P ini terdapat sebuah atribut yang mana nanti akan kita jelaskan di materi berikutnya. Isi dari elemen terletak di antara tag pembuka dan tag penutup. Nah, isinya itu adalah konten ini. Berikutnya anatomi dokumen pada HTML. Nah, untuk membuat web browser dibutuhkan sebuah tag penting seperti doctype HTML yang mendefinisikan versi HTML yang digunakan sehingga elemen HTML dapat bekerja dengan baik. Kemudian tag HTML, elemennya mempresentasikan elemen tertinggi atau root elemen dari dokumen HTML. Kemudian head yang berisikan elemen informasi mengenai halaman web. Kemudian di dalam head itu terdapat title. Nah, title ini menerapkan judul dari halaman web. Kemudian setelah di bawah tag head terdapat body. Body ini yang membungkus semua konten halaman web seperti teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah, dilihat pada gambar bahwa HTML ini bisa menggunakan atribut yang bernama lang atau length untuk menggunakan bahasa seperti bahasa Inggris atau Indonesia, Arabic, atau lainnya. Kemudian di dalam head terdapat title, yaitu nama judul dari webnya, codingan pertama. Kemudian di luar head terdapat body yang berisikan tag P atau paragraf dengan tulisan ini atau isinya ini codingan pertama. Selanjutnya elemen HTML, block dan inline. Nah, elemen HTML terdapat dua elemen penting dalam HTML, yaitu elemen block yang memunculkan baris baru setiap kali elemen dirender. Elemen inline tidak membuat baris baru ketika dirender. Untuk penjelasannya nanti di praktek. Nah, contoh elemen block. Beberapa elemen blok pada HTML itu ada tag artikel, tag div, footer, header, HR, heading 1 sampai heading 6, dan lainnya. Kemudian elemen inline itu ada tag A, B, I,
U. Small, span, dan strong. Nah, selanjutnya adalah macam-macam elemen HTML. Elemen heading. Elemen heading untuk membuat seperti judul. Nah, berikut tagnya dari heading 1 sampai heading 6. Kemudian, elemen paragraf untuk membuat paragraf. Contohnya seperti pada di gambar. Ada nggak sih? Terus elemen daftar. Elemen daftar itu ada 3. Ada UL untuk daftar item yang tak terurut, seperti titik atau simbol lain. Kemudian OL untuk membuat daftar item yang berurut, seperti 1, 2, 3, dan ABC. Kemudian LI ini untuk membuat daftar deskripsi. Seperti pada di gambar, OL ini untuk daftar yang berurutan, dan UL ini untuk daftar yang tidak berurutan. Nanti akan kita coba pada praktiknya. Kemudian elemen gambar dengan menampilkan gambar menggunakan tag .img. Yo, PS Code kan ya. Itu yang aman nggak, Ji? Coba tanya dulu itu aman nggak? Ji, aman nggak? Pelan-pelan dulu. Bikin folder dulu aja tuh. Bikin folder dulu aja.
Kalau udah keinstall, udah diinstal kan? Oh, udah. Ada, lu buka paling bawah yang kata inian. Nah, paling di Windows 11 di paling bawah nanti keluar. Ditulis cmd. Kemudian minimize, terus tarik foldernya ke sini. Ini gambarnya kagak berubah deh. Coba di share screen aja biar bisa ngeliat juga. Oh, iya. Yang baru gabung kalau bisa ngikutin ya. Sama kalau emang susah bisa langsung tanya aja. Iya, kalau bingung juga tanya aja. Itu yang baru gabung bawas. Bikin folder ya? Kenapa, Mas? Kita bikin folder. Iya. Yang baru masuk tadi sih. Oh, Insan Kamil. Insan Kamil bisa kah? Aman, Ji. Oke. Udah sampai sini semua? Udah, sip. Sip. Oke. Oke, selanjutnya kita ikutin yang dari materi. Itu bikin doc type HTML. Type HTML biasanya di Visual Studio Code ini ngasih suges untuk biar memudahkan codingan. Jika kita ngetik kayak gini, tinggal
enter ataupun tab. Nah, nanti langsung dibuatin sama si Visual Studio Code-nya. Ini bilangnya kurang lebih, logo kurang lebih, terus tanda tanda seru, terus ada sugesti doc type, enter. Terus selanjutnya membuat tag HTML. Buat tag HTML, buka titik kurang lebih, terus HTML. Nah, tinggal tab ataupun enter. Nah, nanti sama Visual Studio Code-nya dibantu untuk dibikinin tag penutupnya. Di situ kita enter. Nah, habis itu selanjutnya itu tag head. Tag head. Kayak tadi, buka tag head, enter, tutup. Nah, ini ada yang kesusahan? Itu habis HTML klik apa? Gimana? Habis HTML klik apa tuh jadi ada tambah garis miringnya? Oh, yang ini ya. Kan tadi kan gini nih. Iya. L. Nah, biasanya kalau di Visual Studio Code ada sugesnya kalau kita ngetik HTML tuh, di enter aja. Terus tutup tagnya. Gitu, apa sih namanya ini tuh? Otomatis ya? Ya, otomatis. Kalau udah di tengah-tengahnya enter. Itu bisa nggak? Setahu gue itu extension dah. Enggak kok, di extension cuma satu doang. Cuma Live Server. Oh iya, yang belum install extensionnya bisa tuh Live Server namanya. Ini untuk belum install. Ya udah install dulu, bisa tekan Ctrl Shift X, terus search aja namanya Live Server. Server. Nah, ini gambarnya kayak gini. Oke. Nah, diinstal dulu aja. Nah, nyampe sini. Setelah udah bikin tag HTML, tadi kita bikin tag head, enter. Head. Ya, head. Jalan nggak sih? Bentar deh. Nah ya, kelihatan. Aman. Nah, iya. Dah situ. Nah, head. Kalau udah head, selanjutnya itu kita membuat namanya title. Udah head, kita membuat title untuk judul dari halaman webnya. Nah, sini title. Berarti kalau mulai harus kurung apa tuh? Kurung buka dulu ya. Harus selalu. Kurang lebih ini nih. Simbol ini kurang lebih sama lebih kurang. Iya itu kurang lebih maksudnya. Nah, ini title ini buat judul. Namanya misalkan baru. Ini untuk isinya, kontennya ini bebas, terserah kalian mau isinya apa aja. Terus setelah itu ke bawah tag head, tambahin namanya body. Ini body, enter, tutup. Nah, enter. Setelah head itu body, elemen untuk membungkus semua konten halaman web seperti teks, gambar, audio, dan video. Nah, nanti yang bakal tampil di halaman website di dalam tag body
di sini. Itu. Nah, untuk selanjutnya buat paragraf atau buat judul dulu heading, namanya tag H1. Enter. Kontennya bebas terserah kalian. Baru. Nah, kalau udah sampai sini, teman-teman udah semua belum? Saya sudah. Oke, kalau udah semua, Ya, yang lain maksudnya saya sudah. oh ya, aman lah ya, aman ya. Aman. Nah, kalau udah sampai sini, ada di bawah, namanya Go Live. Bisa diklik, ataupun juga bisa klik kanan. Kemudian ini ada namanya Open with Live Server. Nah, ini bisa diklik. Gimana tadi? Yang mana? Go Live yang mana? Bentar. Nih, di sini di bawah ada, namanya nanti ada Go Live Server. Oh iya. Di bawah sini, atau bisa juga alternatifnya klik kanan. Terus ada tulisan Open with Live Server, ataupun shortcut-nya itu ALTL tambah ALTO. Ini diklik aja, nanti langsung dipindahin ke browser. Nah, di sini title-nya nih, yang teman-teman ketik title-nya di sini, website baru, nama title-nya atau nama judul dari halaman website. Kemudian di dalam body ada tulisan selamat datang di website baru. Nah, di sini selamat sudah membuat website. Langkah selanjutnya Aman-aman, keren. kita kita belajar elemen heading. Ada di gambar membuat heading 1, heading 2, heading 3 sampai heading 6. Nah, balik ke codingan tadi, ke Visual Studio Code. Dulu mau nanya dong. Ya. Oh, yang titel website barunya itu nama di tab-nya ya? Iya, di sini nih. Website di atas. Judul judul dari tab-nya atau website-nya. Yang di dalam body ini, yang di dalam body, di dalam tag body, selamat datang di sini. Iya. Kalau di dalam body terus ada H1 itu paragraf itu ya. Iya, di sini. Pokoknya yang di dalam body bakal nampil di halaman browser di sini. Oh iya, baru. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum lanjut? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, sini kan ngebuat heading 1 atau H1 sampai H6. Kita balik ke codingan. Untuk cara cepat bisa dengan menekan tekan shift, terus ditambah ALT, kemudian pencet bawah. Nanti bakal bikin atau menduplikat yang codingan yang di atas. Diulangin lagi. Ya, bisa tekan shift, kemudian ALT, sama arrow bawah atau panah bawah. Nanti bakal muncul duplikat dari yang ini. H1. Ya. Untuk apa namanya? Yang kedip-kedip ini apa namanya? Lupa lagi. Nah, ini pokoknya harus ada di sini baru bisa ngeduplikat. Kalau misalkan di sini ke body, nanti dia bakal duplikat body. Pokoknya harus di. Jadi kalau mungkin kalau yang nggak tahu, dia bakal nge-select, kemudian Ctrl C atau copy, terus enter, terus pencet V. Nah, itu kan agak lama ya. Untuk cepatnya bisa tadi tekan shift. LT sama bawah, nanti bakal muncul. Nah, di sini kita ubah yang heading 1 jadi heading 2.
tag penutupnya juga jangan lupa diubah jadi heading 2. Untuk kontennya bebas bisa diganti, misalkan selamat malam. Terus lanjut kayak tadi, tekan shift alt arrow bawah, bikin heading 3, ganti jadi H3. Nah, bikin sampai H6. Wow. Oh, lupa. Ganti Coba. 5. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang kesusahan? Nah itu, bawa aman gak Mas? Aman. Oke. Mas satu lagi Insan Kamil. Iya, Insan Kamil. Aman nggak? Baru masuk gimana? Jangan lupa di save ya. Kalau udah di save, lihat dari yang browser yang tadi. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Untuk H1 itu tulisannya besar, H2 kecil, H3 makin kecil, H4 makin kecil, H5 kecil, dan H6 itu paling kecil. Gunanya heading ini untuk judul. Kemudian heading ini termasuk elemen HTML Blok. elemen HTML blok. Nah, elemen blok H1 sampai H6. Elemen blok ini apa? Elemen blok ini yang setiap pada codingannya di sini dia akan turun ke bawah. Walaupun kita buat seperti ini panjang, maka tulisannya akan ke bawah. Ini ke bawah, itu namanya elemen blok. Walaupun di codingannya panjang kayak gini, jika tagnya heading, maka akan turun ke bawah seperti ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Meskipun berjejer ke kanan gitu, udah heading 1, heading 2, tetap kayak tadi tulisannya? Ya, tetap akan turun ke bawah. Nah, jadi kecil juga gitu ya? Tiap tag kayak 1, 2, 3 punya versinya masing-masing. Kayak heading 1 kan tadi gede, heading 2 ini heading 2, ini heading 3, ini heading 4, bawahnya 5, dan terakhir 6. Nah, selanjutnya kita tag paragraf. Paragraf ini untuk menulis paragraf. Paragraf berarti seperti heading 6 ya, kecil ini atau heading 5. Nah, di sini bisa kita enter, kemudian kurang lebih P, tutup, kemudian kita tulis kontennya ini atau bebas kayak gimana. Kemudian save. Nah, kalau udah langsung lihat di browsernya, nanti muncul kayak gini. Ini website untuk belajar. Bedanya kalau misalkan heading lebih ke bold, maksudnya lebih kereng untuk fontnya. Heading walaupun kecil tapi dia tetap masih kelihatan kereng ininya, fontnya. Kalau untuk paragraf dia lebih tipis di fontnya. Untuk perbedaannya di situ.
Ada yang mau ditanyain untuk tag paragraf? Untuk paragraf kayaknya dia ini inline. Itu Oh enggak nih, dia ingatnya belum masuk ya? Hanya nulis paragrafnya. di Apa save di belum? save dulu? Save dulu. Jadi setiap ini di save dulu, nanti di browser bakal berubah. Oh iya. Atau bisa juga untuk yang masih pencet Ctrl S ataupun file save, bisa cari namanya di file ini ada namanya auto save. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet Ctrl S Oh, nyalain ataupun auto save. ya nyalain auto save-nya, diklik. Ini kan mati. Dan ini cari, diklik. Nah, nanti dia kita ngetik-ngetik dia langsung auto save. Nah, paragraf ini juga bisa tanpa harus pakai tag P. Contohnya enter atau langsung ketik aja tanpa paragraf. Ini tulisan tanpa tag. Nah, nanti di website langsung bikin kayak gini. Walaupun nggak pakai tag paragraf, bisa juga langsung. Intinya masih di dalam body, di tag body. Kalau di luar tag body, kalau nggak salah dia hilang. Ada nih. Intinya masih di dalam HTML berarti. Di dalam tag HTML. Ini masih bisa muncul di halaman website. Tadi caranya untuk mudah naik turun kayak gini, bisa pencet ALT sama panah bawah atau panah atas. Jadi dia naik turun kayak gini tanpa harus nge-cut ataupun copy berupa. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanya nggak? Itu di blok dulu nggak sih itu? Coba ya. Nggak perlu. Ada yang mau ditanya lagi? Ini nggak ada ya. Lanjut, yaitu bikin elemen daftar. Nah, elemen daftar itu menggunakan OL. Terus di dalamnya OL itu ada li atau li. Terus UL di dalamnya ada li. Di tag OL ini untuk daftar yang berurutan kayak 1, 2, 3, 4, terus ABCDE kayak gitu. Untuk pakai tag OL. Untuk tag UL itu pakai kayak titik atau simbol. Oke, langsung aja kita praktekin aja. Misalkan kita pakai paragraf lagi, tag P, ini list daftar 2, terus enter, tag OL, enter, terus enter lagi, terus LI, enter. Terus kita tulis list daftar nama buahnya, contohnya nanas. Terus untuk cepat itu bisa pencet yang tadi shift ALT bawah, terus hapus, ganti semangka, lagi shift ALT bawah, melon, shift ALT bawah, mangga. Nah, kemudian di save. Terus kita lihat sampai ini udah belum? Cepet banget. Cepet ya? Ya udah, ikutin aja nih. Bikin tag OL. Li. Ya, bikin tag OL, enter. Ya. Enter lagi, ngebuka. Terus li, nanas, semangka, terus melon sama mangga. Terus habis itu di save. Nah, nanti untuk melihat
Kan kalau mungkin untuk yang baru mungkin pusing ya untuk melihat kayak masuk ke dalam. Nah, ini bisa lihat dari sini di atas. Ini tag HTML yang di atas, terus di dalamnya itu ada body, di dalam OL itu ada li. Dalam body ada OL, di dalam OL ada li. Jadi ini biar kita nggak bingung, ini di mana posisinya, di dalam tag mana, lebih kayak gitu. Kalau udah bikin kayak gini, kita cek browsernya. Nah, nanti langsung bikin urutan 1, 2, 3, 4 kayak gini. Terus gimana caranya buat ngubah untuk jadi ABCDE? Nah, di sini kita bisa klik di tag pembuka OL di sini, kemudian spasi, kemudian kita ketik type. Nah, type ini bisa dibilang atribut. Ini namanya atribut di dalam tag pembuka HTML, ada kayak type kayak gini. Ini namanya atribut. Nah, kita mau ganti apa? Mau 1, 2 atau A atau A kecil atau I atau I kecil. Nah, itu bebas kalian mau kayak gimana. Misalkan contoh kita pakai A besar kayak gini. Kemudian kita save. Nanti berubah jadi ABCD dengan huruf kapital. Atau mau jadi A kecil kayak gini. Kita save. Nah, nanti berubah jadi huruf kecil. Kan itu ngetik type-nya di spasi dulu ya abis OL. Ya, dikasih spasi. Jangan di satu, dikasih spasi. Kurungnya dihapus. Oh. Kurungnya enggak dihapus. Jadi itu kayak di depan huruf OL, di kata OL ini spasi. Kita type. Nah, kayak gini. Nanti si Visual Studio Code juga ngasih saran atau suggest. Nah, habis itu enter. Nah, udah di situ ada 1 terus di akan pakai H. Nah, kalau untuk 1, 2, 3, 4 nggak usah pakai type karena 1, 2, 3, 4 itu default. Jadi tanpa harus pakai type ini, pakai atribut type ini udah auto 1, 2, 3, 4 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Yuk, gimana? Aman-aman kalau dibuat. Oke. Kita lanjut ya. Ini kan udah nih, kita bikin list pakai tag OL. Selanjutnya kita bikin list pakai tag UL. Nah, sama kayak OL, bisa juga kayak ini kita select atau dibikin kayak gini, terus tekan Shift Alt bawah. Nah, ini kan di select nih dari tag OL-nya. Tag OL di select, terus tekan Shift Alt bawah. Nanti di sininya ubah jadi UL. Tag-nya itu tag OL diubah jadi UL. Tab-nya dihapus, atribut tab-nya dihapus. Yang di bawah jangan lupa diubah jadi UL. Jangan lupa di save. Itu lihat browsernya. Nah, setelah itu ada perubahan antara OL sama UL. Kalau OL pakainya abjad sama huruf, kalau pakai UL itu simbol, bisa lebih ke titik sih biasanya. Orang-orang pakai juga titik. Sampai sini ada yang mau ditanyain untuk list? Pas doang ya? Iya, OL. iya, tinggal ganti tag-nya aja. Oh, kalau
UL ini cuma simbol, nggak bisa diganti-ganti kayak OL. Iya. Cuma buat ini aja, cuma buat simbol aja. Nah, sampai sini aman kan? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Aman. Oke. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu elemen gambar. Nah, elemen gambar ini dengan menggunakan pakai tag img. Nah, balik ke codingan, kita enter lagi, terus ketik aja img, habis itu enter. Nanti bakal muncul atribut namanya src terus sama alt. Nah, src ini untuk memanggil atau menuju suatu gambar pada website ataupun direktori. Terus alt ini untuk deskripsi gambar. Contohnya kita pakai link dari website ya. Buka website, kemudian klik aja YouTube, logo. Nah, di gambar ini bisa klik ini contohnya. Terus di gambar ini diklik kanan, terus copy image address. Ini ada kan? Copy image address. Kita copy, habis itu paste di src ini. Kita paste. Nah, kurang lebih kayak gini. Bebas sih gambarnya, mau apa aja, mau gambar logo, misalkan logo Facebook atau Instagram, pokoknya dari browser kayak tadi, browser terus klik gambarnya, habis itu klik kanan, terus copy image address-nya. Kalau udah lihat website apa lewat dia ininya, nah nanti bakal muncul logo YouTube-nya seperti ini. Ini kegedean. Ya, dulu yang kecil. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Sampai sini ada yang ini, ada yang susah? Itu copy email address sama copy image link sama nggak sih? Gimana? Beda. Di gue tulisannya nggak ada copy image address, copy image link ada. Di bawah ada 2 soalnya. Iya, ada 2. Kalau bisa sih diklik dulu gambarnya, atau bisa aja masuk nih kayak gini. Masuk, saling ke sini, terus nah di gambarnya diklik kanan. Nanti ada di agak paling bawah namanya copy image address. Di sini. Kita copy. Habis itu ke src yang tadi dimasukin aja di tengah-tengah kutip 2-nya di sini. Nah, terus kalau udah ini alt-nya ini bisa dikosongin ataupun diisi. alt ini gunanya untuk misalkan website kita lagi loading ataupun internetnya lagi lemot, langsung dicontohin aja. Bahkan namanya deskripsi. alt ini tuh untuk deskripsi ya, deskripsi suatu gambar, bisa dikosongin ataupun enggak. Nah, di sini kasih namanya logo YouTube. Kalau misalkan gambarnya ada,
misalkan gambarnya ada, dia nggak bakal muncul. Si ALT ini, si deskripsi gambar ini nggak bakal muncul. Misalkan gambarnya itu masalah ataupun internetnya lagi lemot ataupun lagi websitenya lagi lemot, nanti bakal muncul seperti logo kayak ini, cuma tulisan IoT, logo YouTube kayak gini di bawah. Misalkan linknya rusak ataupun internetnya lemot, kalau misalkan gambarnya ada, IoT-nya nggak bakal muncul, deskripsinya nggak bakal muncul. Sampai sini untuk yang tag gambar ada yang mau ditanyain terkait atribut ataupun yang lain? Itu ayatnya di enter ya? Iya, bisa di enter karena ini kan nggak kelihatan ya kalau di samping sini. Nah, kayak gini bisa. Ini bisa. Mungkin biar kelihatan di enter aja. Kayak gini. Oke. Oh enggak, ini di aneh pakai Mozilla Firefox, makanya mungkin copy image link, nggak ada copy image address, nggak ada. Coba ganti browser aja, ada nggak? Kayak Microsoft Edge mungkin buat pindah. Nah ya, buat pindah ininya, misalkan ininya nih dari Mozilla, linknya ini di copy aja, linknya yang link atas ini di copy, terus pindah ke ini, buka baru aja, nanti sama muncul kayak gini juga. Untuk buat pindah ini ya, pindah browser. Kalau gambar coba di Edge. Di sini copy image, search image, copy link. Adanya copy image link ya nggak sih? Ada, ini ada copy image link. Iya, kan tadi kan copy image address. Pakai copy image link. Iya. Coba ya. Ini bisa pakai copy image link. Ya, pakai copy image link bisa muncul. Banyak. Di Google ini sama berubah. Google Chrome berubah, di Edge juga berubah. Yang ini atau mau yang lain. Contohnya copy image link, terus ke sini. Ini kan berubah. Juga berubah. Aman ya? Gimana, bisa nggak? Masih tadi yang nanya. Oke. Mana Ji? Bawas. Itu yang habis up, dia bakal muncul apa nanti di website? Yang ini, out ini. Iya. Out ini nggak bakal muncul kalau gambarnya ada. Nggak bakal. Jadi kalau misalkan gambar rusak, misalkan gini ya, yang linknya rusak nih, dihapus. Nah, nanti di website cuma muncul alt-nya doang. Jadi kan orang yang baca juga, oh ini gambarnya apa ya? Pasti nebak kan, ini gambar apa ya? Oh ternyata ini gambar dari logo YouTube.
misalkan internet si yang pembaca ini lemot ataupun emang kagak ada internetnya, nah dia masih bisa ngebaca. Iya Mbak, bukannya Oke. Mbak minimal. Nah, selanjutnya itu akan direktori, kayak gambar dari direktori. Contohnya, misalkan ini kita save gambarnya, save image as, masukin ke folder yang tadi kita coding, cari yang PNG, PNG atau JPEG, file gambarnya, atau bisa juga nyari di namanya Unsplash. Ini di commercial use, bisa dipakai sama siapa aja. Contohnya gambar ini kita download, terus buka direktori download, kita copy atau di paste ke materi 2 atau folder codingan tadi, pindahin, itu namanya diubah jadi gambar. Nanti bakal muncul di sini gambar.jpg. Udah? Belum, coba dulu. Oke, di download dulu aja gambarnya. Nanti masukin ke folder buat masukin folder ke codingan, file codingan. Data yang kecil kan. Masih gas. Di download semua gambarnya yang pengen ditaruh di website. Yuk, aman. Bang Haji, aman? Udah. Oke. Mas, aman Mas. Ya itu gimana tuh? Oh, yang Maksudnya tulisan gambar. yang ini? Iya. Nah, untuk yang ini namanya nggak ada di materi sih. Ini namanya komen. Jadi tulisan ini nggak bakal muncul di web browser atau di website kita. Nah, caranya bisa tekan kontrol sama titik. Bukan nih. Sama ini slash. Kontrol sama slash. Yang sebelah shift, sebelah kirinya shift. Yang kanan shift. Kontrol slash, coba ya. Kontrol sama tanda tanya. Nah, ya tanda tanya. Nanti dia bakal muncul, ini namanya komen. Komen ini tidak akan dibaca sama HTML. Ini nggak ada di materi sih, tapi ya berguna juga untuk ngasih tahu. Itu masa gambar menggunakan apa? Iya.
Ada yang mau ditanyain? Itu gambar menggunakan link itu gimana tuh? Gambar yang menggunakan link yang tadi, yang apa? Enggak, yang atasnya itu. Yang hijau, tulisan hijaunya maksudnya gambar menggunakan link. Oh, ini tuh cuma buat ngasih tahu aja kalau ini menggunakan link gambarnya. Yang ini, yang ini nih. Ini kan menggunakan link dari sini. Ya itu tapi nggak muncul di ini. Iya, nggak muncul. Nggak bakal muncul tulisan ini yang di apa? Yang hijau ini. Nggak akan muncul Iya, di halaman website. Kirain itu komen, kan komen Bukan. editor ya, gitulah maksudnya. Makanya ini ya istilah pemrogramannya emang komen, blok komen. jadi dia nggak bakal kebaca. Nah, Jadi apa sih, lebih kayak buat ngasih tahu si programmer, contohnya kan udah di coding nih, terus ada nanti codingannya lu kasih ke orang lain, nah orang lain tuh bisa tahu gitu ya, apa di bagian codingan itu apa maksudnya. ya kayak gitu juga bisa, maksud dan tujuan buat bikin komen gitu juga buat ngasih tahu apa programmer lain yang pengen pakai codingan kita. Oh iya. Lanjut Oh, ya. berarti itu nggak masuk materi ya? Apa? Nggak masuk materi itu. Ya, ini nggak masuk materi tapi kayak tambahan aja, nggak apa-apa. Oke. Malam ini aja. Kita lanjut ya. Kita balik ke untuk menggunakan gambar menggunakan directory atau dari file yang tadi, yang ini. Caranya biar gambar ini masuk ke dalam web browser kita di sini. Caranya adalah yang src ini, ambil tengahnya, kemudian titik, slash, pas ini apa namanya, garing, slash, terus nanti si Visual Studio Code ini ngasih namanya sugesti atau rekomendasi. Nah, kita tinggal pilih gambar .jpeg atau bisa aja langsung enter. Nah, ini gambar dari directory. Nah, save. Lihat ke browsernya, nanti mungkin gambar gede sih ini karena dari Unsplash. Nah, ini gambar gede, ini gambar udah masuk dari directory. Cara buat kecilnya itu menggunakan atribut yang bernama width. Itu dari sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang udah? Buat munculin apa namanya, gambar dari directory? Ada yang kesusahan? Itu gambarnya tuh selalu berarti bakal muncul sesuai ukuran gambarnya ya, jadi gede banget gitu ya? Iya, nah ya. Intinya kita masukin dulu gambarnya di dalam website. Kalau misalkan gambarnya udah masuk, nanti kita lanjut ke pengaturan buat nyesuaiin gambarnya. Ini nanti CSS juga diajarin ya? Iya, CSS minggu 2 minggu lagi. Malam ini enggak. Oh enggak. 2 minggu ke depan. Sabar, Pak. Enggak. Tadi kan lu nanya kenapa gambarnya bisa gede itu, dan itu bisa dikecilin gitu. Oh iya. Iya. Sebenarnya kalau mau explore lebih lanjut, kita bisa namanya membuka website namanya Web3 School. Ini Web3 School. Terus ke tutorial, cari aja Learn HTML. Terus yang tadi itu cari yang image, yang ini, HTML image. Nah, nanti di sini ada atribut mana ya? Nah, ini pakai style nih. Anggarin nih yang ini. Nih pakai yang ini nih. Bahasa Inggris. Ya. Salah, ini bisa diubah sih, bisa diubah jadi bahasa Indonesia. Ada ya? Kalau nggak dari Google-nya juga bisa ya? Dia dari Google. Oh, itu ada.
Ini udah Jawa. Pojok kiri. Iya nih ada. Jawa. Ini udah Jawa. Itu pojok kiri no Indonesia. Iya. Nah ini udah berubah. Nah, yang tadi di bagian nah di sini. Apa namanya website? Wetrischool. Iya, wetrischool.com. Ini buat belajar-belajar ataupun pengen ini lagi, ngulik-ngulik lagi, ini bisa. Nah, ini kan tadi kan gambarnya kegedean ya, yang di Iya. gambar gede kayak gini. Gimana cara ngecilinnya? Nah, di image ini, di HTML5 khususnya, bisa pakai namanya width sama height ini. Dari Wetrischool juga udah dikasih tahu, bisa diubah kayak gini. Width ini artinya panjang, height ini adalah tinggi. Ini panjangnya 500, tingginya 600. Nah, ini di dalam tag image, di samping ALT ini. Bisa di belakang ALT ini juga bisa. Coba ya, kita copy ataupun bikin aja. Misalkan di sini. Ini tambahin, kasih width. Misalkan di sininya panjangnya itu 800. Terus height-nya itu height sama dengan 1000. Nah, save. Terus ke sini. Nah, gambarnya berubah. Mungkin gambar panjangnya 1000, tingginya itu 700. Ya, kegedean. Oh, berarti width tinggi ya? Width tinggi, panjang soalnya 700. Nah, ini. Coba diubah, tambahin width ini panjang, height ini tinggi. Tambahin atribut width sama height. Simpelnya width ke kanan, height ke bawah gitu. Bisa kayak gitu juga. Oke. Hujan terus lagi. Mau nanya dong. Keren ya. Apa? Ini kan gua image tulisan IMG-nya merah nih. Kenapa nih? Terus gambarnya nggak nongol. Coba di share screen dah. Soalnya harus ngeliat codingan. Di share screen aja, Was. Udah, gimana? Gambar dan efek. Tutup. Ini di warna merah ya? Oh, itu kurang tutup di image. Itu kan merah tuh image-nya. Ditambahin apa namanya, kurang lebih kurang di terakhir. Di sebelah guru. Terakhir. Di paling terakhir di situ. Nih. Iya. Dah. Masih merah. Terus masih merah ya? Ini. Coba lihat dulu dah di web browser. Dikasih Belum nongol. garis miring, garing. Enggak tuh udah. Itu muncul. Enggak, kan yang satu lagi kan yang gambar satu lagi. Kan ada 2 gambar nih, yang satu lagi belum muncul. Kalau Ini satu lagi nih kota, gambar kota. Nah, gua ada gambar ini. Gambar. Nah, tapi ini nggak muncul. Oh iya, beda. Bentar. SRC. Coba dihapus dulu aja, Bos. Dihapus semua. Yang image merahnya itu bikin baru aja. Gue nggak nemu errornya. Dihapus, terus bikin tag image. Oh, berarti di atas. Nah, itu kurang tutup tuh. Salah di situ. Oh. Nah, enter. Oh. Nah, bikin image lagi. Nah, ya. Oh, iya. SRC, enter. Oh, iya. Nah, titik, slash, gambar. Terus Ditutup. ya, jangan lupa tutupnya. Di sininya. Habis JPG.
Bukan di depan, Setelahnya. paling kanan. habis ya Oh, oke. turun, tutup. Nah. Sip, coba. Nah, coba lihat Oke, sip. Ya. Aman. Sip. aman ya. Aman, Nah, aman. lanjutannya kecilin Oh iya. ininya apa? Kecilin gambarnya pakai width. Jangan lupa tutup ininya. Kalau misalkan ininya Oke. ada nanti error. Menutup ini. Oke. Sip. Yang terakhir itu sebenarnya lagi terakhir di materi kayak nggak ada deh, lupa dimasukin. Si Aji keluar. Ini gambar ya. Iya. Materi terakhir Lanjutan. iya. Materi terakhir itu sebenarnya tag A. Nah, ini Apa ini? Halo guys. nah tag A ini namanya itu anchor. Kalau bisa sih nggak usah ketik aja A, terus nanti mungkin ada langsung kayak gini suggest dari apa namanya si Visual Studio ya, suggestnya. Nah nanti langsung ngebikin tagnya. Nah atribut href ini buat suatu yang dituju kayak link ataupun tab ataupun ya atau email yang pengen dituju. Ini menggunakan href dan harus pakai tag A. Kalau tag P nggak bisa. Tag P pakai href itu nggak bisa, pakai ini nggak bisa. Nah, dari Visual Studio Code juga nggak bisa nyaranin. Jadi tag href ini salah. Ya berarti salah. Bisanya itu tag A. Kan tag A nih, tag A. Terus nah kalau kita tulis href, nah nanti dia ngasih sugesti buat bikin href, terus enter aja. Nah, kayak gini. Gunanya href ini untuk link. Contohnya ini YouTube. Nah, ini link YouTube. Kemudian kita ketik link YouTube-nya. Contoh https://www.youtube.com. Nah, ini kita sih bisa Instagram, Facebook, WhatsApp, atau yang lainnya lah, atau Google, bebas. Berarti kalau masukin link cek langsung gitu, ini kan maksudnya itu kan YouTube tuh, dari tadi kan link gede. Iya. Link langsung nonton Rickroll gitu bisa kan? Rickroll itu bisa, tapi itu mungkin dilanjutan sih. Yang kayak roll ataupun ini. Oh iya. Itu dilanjutan. Itu bisa nanti paling di HTML lanjutan. Soalnya itu udah pakai JavaScript juga sih kayak gitu. Ataupun pakai JavaScript kayak gitu. Apa ya contoh websitenya ya? Kayak gitu ya. Misalkan ini kayak nggak bisa. Biasanya tuh misalkan ini. Ya portofolio kayak gitu. Misalkan kita ngetik ini kan blog. Nanti dia bakal lanjut ke blog, turun ke blog. Kayak gitu. Oh iya. Nih kayak gini. Iya, Itu kayak ini tuh kayak ngeklik YouTube, ada thumbnail kita klik gitu ya. Kalau yang buat thumbnail sebenarnya itu juga udah ada. Ya, misalkan buka YouTube nih. Buka YouTube misalkan ini. Nah, kita bagikan. Nah, di sini ada namanya sematkan. Sebenarnya ini materi tambahan sih. Ini kagak ada di materi. Nah, sematkan video ini nih. Copy langsung aja. Iya, copy langsung, bisa di copy langsung atau bisa juga mulai dari berapa.
ini nih, copy Hmm. ke codingan. Kalau oke, enggak, coba balik lagi ke channel YouTube deh. Kayak yang tadi. Yang Kalau kita ngopi yang di website di URL atasnya itu bisa nggak? bisa kayak gini bisa. Bisa juga. Ini nanti. Nah, iya maksudnya gitu. Ya kayak gini juga Saya bisa. mau nanya itu. Oh, salah paham berarti. Kejauhan. Bisa. Jadi ya website berguna banget buat promosiin kayak YouTube ataupun Instagram kan, kayak postingan kita mau ditaruh di website juga bisa, atau iklan-iklan kayak dari Facebook kayak di Marketplace, ataupun ya konten-konten TikTok yang pengen jadi affiliate kan juga bisa. Kan butuh pakai link kan. Nah, tag A ini sangat benar-benar berguna banget buat ngedirect ataupun nge-link suatu konten ataupun yang pengen kita tuju. Nah, nanti ke webnya nanti bakal ada di sini nih di depan gambar, karena A ini termasuk HTML inline, dia nggak bakal ke bawah. Di sini dia. Atau cara naruh ke bawah? Cara naruh ke bawah menggunakan namanya itu tag body baru. Enggak harus body baru, pakai tag namanya BR. Tag BR doang. BR ini untuk namanya kalau di Word itu ya enter ataupun insert. Ya, insert ini baru. Insert halaman baru. Kayak gitu. Kayak BR. Nanti dia bakal di bawah. Kayak BR. Nah, untuk nambah bukannya menambah apa sih yang Word, lupa apa dia, page halaman, black page ya, atau page bridge. Pakai BR ini untuk ini untuk tidak 1 sampai 6. Nah, untuk A ini juga bisa masuk di paragraf di dalam tag PHP. Misalkan ini, selamat datang, terus ini. Nah, nanti bikin tag A. Nah, nanti bisa kayak gini juga, klik here kayak gini. Ini juga bisa karena A ini inline, maksudnya inline bisa di dalam tag P, di dalam tag image, di dalam tag image juga bisa. Jadi kalau kayak ngeklik gambar kayak misalkan ini nih, ini kan betul kan, kayak langsung kita klik gambar langsung ke halaman websitenya, ke sini.
Nah, itu pakai tag A, pakai tag anchor yang tadi. Pakai tag ini di dalam image, di depan image di sini. Contohnya gini. Ya, apa kayak gini? Image-nya yang dimasukin. Oh ya, image yang masukin ya. Sorry. Image yang masukin. Dalam A. Oh iya deh. Ini kok pesertanya lebih tahu ini. Ya, Ini penyusup ini pesertanya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ji aman Aman. Ji. Bentar, lapar. Bener ngemil ya. Iya, benar. Berarti kita baru nyampe A health ini dulu ya nih ya. Iya, baru Tag A. sampai situ. Lihat share screen yang tadi lagi dong, Ton. Nih gini. Ton. Yuk. Nah, iya. Ini namanya Mas Bro. Nah, ini image-nya jauhan. Mas. Itu Mas Bro. Iya. Iya, benar. Nah. Nah, kayak gini image-nya bisa diklik. Misalkan bisa diklik. Nah, sampai yuk. Oh, ini lain ya? Nggak ngeblok ya? Oh ya, dia A ya. Lupa. Back R. Di bawah. Nah. Ada yang mau ditanya lagi? Ya udah. Udah. Oke. Ya. Pawas gimana Pawas? Iya. Pawas aman nggak Pawas? Hidup Mas. Itu nambah lagi ya coding tadi itu. Yang Oh, BR tuh. cuma ya nambah ini aja wawasan doang sih. Sebenarnya ini nggak ada di materi, tapi ya lumayan kepake buat kayak BR ini untuk nambah insert yang tadi kan, page break. Jadi biar si yang tag-tag inline kayak A ini nggak di samping gambar. Kan kalau nggak pakai BR nanti kan gambarnya tag tulisannya itu di samping kayak gini nih. Tulisan di samping nggak di bawah. Kan kalau kayak gini kan kelihatannya kayak gimana gitu. Ya kan? Ya tidak estetik lah ibarat kata. Nah, kita pakai tag BR untuk bikin A ini turun ke bawah, si tag A ini turun ke bawah. Nah, kayak gini. Jadi kan nggak di samping kanan tadi kan, tapi di bawah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Terus yang tambahan lagi sama yang ini nih, yang tadi gambar si Mas Bro ini bisa diklik menggunakan tag A,
tag A, terus di dalamnya itu pakai tag image, pakai gambar. Arefnya ya mau kemana, misalkan ke YouTube ataupun ke Facebook atau lain-lainnya, bebas. Terus pakai di dalamnya pakai tag gambar, pakai yang tadi ya, pakai ini gambar menggunakan link kayak ini. Atau bisa juga dari directory juga bisa, tinggal tambahin width sama headnya aja buat gambarnya nyesuaiin sama websitenya, mau gede atau kecil kayak gitu. Ada lagi mau ditanyain terkait materi ini? Kalau nggak ada yang cukup pusing. pusing ya, agak banyak sih ya. Pokoknya tag ya tag. Sebenarnya nih ya, untuk yang apa, yang atas ini, yang doc type HTML, tag HTML, head sama body, ini tuh sebenarnya bisa otomatis. Caranya gimana? Nih caranya tinggal nggak usah dihapus, ini cuma di-cut doang kok, tinggal diunduh doang. Caranya tinggal Gimana? Nggak usah diikutin ini lagi. Oh iya. Nanti sayang ngoding banyak tuh dihapus semua. Enggak, ini juga cuma di ini doang sih, di-cut, di apa, nanti tinggal diunduh doang, tinggal di Ctrl Z semuanya kembali, tinggal shift sama tanda seru terus enter. Nah nanti masih Visual Studio Code-nya dibuatin langsung, jadi kita tinggal ngisi body doang tanpa harus ngetik doc type, tag HTML, terus head, terus title. Nah untuk yang ini, meta ini gunanya salah satunya yang ini untuk responsif untuk ke mobile. Ini bikin website Gitu. Ya kalau mau ya, shift tanda seru gitu ya. Iya, tanda seru pokoknya. Kalau nggak bikin file baru aja, file HTML baru. Iya, bikin file HTML baru di folder yang tadi, tinggal new file ini nih, ada icon atau klik kanan juga bisa new file. New file, misalkan coba titik HTML. Pokoknya setiap file harus pakai titik HTML, namanya formatnya HTML. Bisa dibaca. Itu aja sih yang ditambahin biar lebih cepat daripada harus ngetik doc type, HTML, head, title sama body. Ya udah cukup lah, udah besok lagi. Iya. Udah pusing. Bener sih, tapi kalau nggak dipaksa gini ya nggak bisa. Iya, dia harus lebih ke apa? Lebih lanjut aja, karena kan ini cuma pengantar doang. Iya. Terima kasih Babang Betong. Ya sama-sama. Ya mungkin cukup sekian presentasi dan latihan pada malam kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ngomongnya kecepatan dan lain-lain. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto nggak? Gua nggak bisa ngebuka, gua lagi ngerekam OBS. Oke, yaudah gue aja yang foto. Foto bawas mana sih, boleh tawas yang lagi Oh, harus pakai HP. Pakai HP lu ya, Was? Enggak. Angkatan 26. Dah. Ini foto ini tawas.
Satu. Di sono pagi ya, Was ya? Malam. Marisa Lah iya bangsa. ada power gitu. Ikut. Oh, iya, ada Ulang. power gitu. 1, 2, Mana Nopal belum muncul? 3. Ih, jelas Nopal. Ngabek. Oi. Dua doang ini nama. Gak ada muka dua-duanya. Satu lagi buat ngerekam itu. Oh gitu. Ya udah. Udah malam. Mau login ML. Astaga. Ayo Ji. Astagfirullahaladzim.